La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Ini saya merasakan bahwa Buya mengangkat kisah tentang orang yang punya cinta yang serius dan tulus pada seseorang, tapi mengalami penolakan oleh orang-orang yang tidak mengalami cinta itu. Di ujungnya ada peristiwa tak terduga, si pecinta ini atau sang pecinta ini merasa sudah goodbye dengan kekasihnya, tetapi malah mendapatkan welcome back, disambut kembali oleh kekasihnya itu. Jadi mungkin di sini ada campur tangan Tuhan pada orang yang tulus dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam menyayangi orang lain. Saya menangkap itu secara umum alur gelombang cinta malam ini. Nah, di tengah cerita itu banyak sekali poin-poin yang menurut saya sangat syarat dengan nilai-nilai psikologis. Pertama tentang memori kehidupan kita. Memori itu kadang kita ingin buang tetapi tidak bisa, itu saja dibuang. Dia sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan memori itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contoh yang diberi Buya dalam puisi ini, saat kita berpisah, tangisan kita, teriakan-teriakan kita, atau apapun yang kita ungkapkan saat berpisah, itu bukan karena perpisahan itu, tapi karena memori-memori yang sudah ada dalam perjumpaan dengan orang lain. Lalu ada juga kisah tentang bagaimana si pecinta ini kemudian dalam keterpisahannya itu dia menyendiri demi kenyamanan, lepas dari hubungan-hubungan yang saling mengikat satu sama lain. Jadi kesendirian itu perlu, menyendiri itu sangat perlu. Tapi yang perlu kita renungkan lebih dalam, apakah kita menyendiri untuk merenungkan hidup atau menyendiri karena mau melarikan diri dari kenyataan sehingga menjadi suka dengan tidur. Ada yang menyendiri yang suka dengan tidur di sini. Dan pengalaman saya, orang-orang depresi itu kadang memang tidurnya lama sekali. Mereka panjang sekali. Dan setelah bangun, Buya, mereka masih merasa letih. Nah, ini ada yang tidak beres pada orang-orang yang menyendiri dengan tipe atau gaya seperti ini. Lalu poin lain juga di sini diceritakan tentang kesendirian itu baik untuk memeriksa diri sendiri, nggak usah pusing dengan kata orang lain. Yang penting lihat diri sendiri dengan jujur. Kita mungkin, nah ini dalam kesendirian itu dan melihat diri sendiri dengan jujur ada konsekuensi sosialnya. Orang-orang di sekitar kita itu akan merasa orang ini aneh, orang ini melenceng dari sekitarnya, dan kadang-kadang bersamaan dengan itu mulai menilai macam-macam, mengomentari macam-macam. Nah, di sini di puisi ini ditegaskan betul, sudah kalau sendiri dan melihat diri sendiri nggak usah tanggapi seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang makna kesendirian. Nah, jadi seperti itu. Dalam kesendirian itu semestinya kalau kita latih benar-benar menyendiri, kita semakin sensitif untuk melihat mana orang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Dan dalam puisi ini juga disuarakan itu. Nah, peristiwa, ada beberapa tragedi dalam cerita ini yang menyayat hati. Misalnya, akhirnya aku harus dapat menerima realitas hidup ini apa adanya, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan pola kehidupanku, sekalipun memang pada kenyataannya aku sangat membutuhkan mereka. Nah, di sini juga diceritakan tentang kita tidak mau bisa memilih orang untuk disimpan di hati kita. Ini penting buat kita renungkan bersama. Kita nggak bisa memilih orang, justru kebaikan orang itulah yang membuat orang itu secara alami menancap di hati kita. Ini penting juga untuk kita sadari. Dan lagi-lagi ada cerita tragedi lain, ini hanya selang-seling di antara kisah tadi. Yang paling mengenaskan hati, wahai kekasihku, adalah ketika cintaku yang kusimpan dalam hatimu telah menemui ajal, tapi cintamu yang bersemi di hatiku masih segar bugar. Ini membekas buat saya untuk saya simpan malam ini, Bu ya. Jadi bagaimana cinta itu tetap segar di dalam hati saya. Saya kira itu saja poin pentingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Han. Ini ada dua hal yang akan kita diskusikan, Bu. Yang pertama tentang musik tadi. Apa yang disampaikan oleh
Pak MB juga paham bahwa musik itu ternyata selalu saja mengintervensi dalam sudut-sudut pandang kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada semacam kalimat kunci yang disampaikan oleh Pak Han tadi tentang menyendiri. Menyendiri ini untuk merenungkan hal-hal yang positif atau memang menyendiri karena lari dari kenyataan gitu. Ya. Silahkan penjelasan. Sebetulnya mah dalam ajaran Islam sendiri sebetulnya itu menyendiri atau uzlah atau tahanus atau bertapa atau bersemedi apapun istilahnya itu sangat dianjurkan. Tetapi tradisi semacam itu sudah dilupakan sejak lama. Sehingga ketika saya membangun tradisi baru di sini di Indramayu khususnya dengan bertapa 40 hari di hutan, itu menjadi tanda tanya bagi para ulama. Ini ibadah apa? Ajaran siapa? Sampai dipertanyakan nanti sholat Jumatnya di mana dan bagaimana? Ada penolakan. Artinya sampai saya didiskreditkan ya bahwa jangan ikuti pakai sakut, ajaran sesat kan gitu. Nggak ada pertapa dalam agama Islam. Mereka lupa karena selama ini yang didengungkan sunnah Rasul itu ketika poligami. Kalau kawin lagi bilangnya sunnah Rasul. Tapi kalau bertapa mereka nggak tahu itu sunnah Rasul itu. Sehingga saya tanyakan, nabimu bertapa enggak? Bertapa kan? Di mana? Lah kenapa? Kenapa kamu nggak niru? Di Indramayu nggak ada gua, adanya hutan ya di hutan lah gitu. Kayak Siddhartha Gautama kan gitu. Ya, seperti Nabi Ilyas juga sama. Jadi masalah tempat nggak ada masalah, mau di gua mau di hutan karena Nabi Ilyas juga di hutan, Nabi Khidir juga di lautan, ya Nabi Musa juga di atas gunung, Nabi Ibrahim juga di padang pasir, terserah lah. Yang penting uzlah itu adalah menjadi tradisi Islam, menjadi sunnah. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi kitab favorit yang dibaca di banyak pesantren itu penekanannya kuat terhadap uzlah itu. Tapi kenapa mereka baca bertanya-tanya jadi seperti apa semacam itu kan itu. Jadi saya kira ya udahlah. Sehingga saya katakan bahwa di dunia ini siapapun pemimpin yang bisa mengukir sejarah dengan tinta emas itu kebanyakan mereka keluar dari tempat-tempat pertapaan. Tidak mungkin ada orang besar yang bisa membangun dunia yang keluar dari diskotek, nggak bakal ada aja. Ya, saya yakin semacam itu. Jadi belum kokoh jiwanya. Ya, begitu dia pegang jabatan juga melakukan hal yang sama, kayaknya seperti itu. Itu kan berulang semacam itu. Nah, itu saya kira semacam itu. Dan saya kira di agama manapun ada sebetulnya tradisi agama apapun ya, Hindu, Buddha, Kristen, Majusi, dan itu ada ajaran bertapa itu, menyendirilah.